Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video ini. Video ini dibuat sebagai panduan bagi teman-teman untuk melakukan percobaan hukum Laplace. Sebelum kita masuk ke percobaan hukum Laplace, kita akan mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan pada percobaan kali ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: power supply, digital scale, Teslameter, magnet, current balance, dan 2 jenis konduktor. Sebelum memulai langkah percobaan, silahkan atur alat dan bahan seperti pada gambar, di mana diletakkan di atas digital scale, magnet, dan di sebelahnya current balance yang akan diletakkan pada current balance nanti konduktor yang akan berada tepat di atas magnet. Jangan lupa sambungkan power supply dan current balance. Bagian lubang di atas current balance dihubungkan dengan power supply, sedangkan bagian depan dari current balance dihubungkan dengan konduktor. Magnet diletakkan di atas digital scale sebelum dihidupkan agar posisi saat ini dianggap sebagai 0 gram. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengukuran beban dari pengaruh adanya konduktor dan arus listrik yang mengalir. Konduktor diletakkan di current balance, lalu diletakkan di atas, tepat di atas magnet, namun tidak boleh menyentuh magnet, hanya berada di dekat magnet. Nilai digital scale dan nilai arus yang mengalir harus sama dengan 0 di awal percobaan. Selanjutnya, atur nilai tegangan pada power supply sehingga nilai arus menunjukkan angka 4,50. Jika angka tersebut sudah didapatkan, maka digital scale akan menunjukkan nilai massa yang dapat ditulis pada tabel percobaan. Jangan lupa untuk menentukan panjang konduktor yang dipakai. Setelah didapat data ini, maka silahkan ganti konduktor yang sudah dipakai dengan konduktor lain yang panjangnya berbeda. Prosedur selanjutnya sama saja dengan prosedur sebelumnya, walaupun dengan konduktor yang berbeda panjangnya, namun dilakukan langkah yang sama. Setelah selesai konduktor ini, maka dilanjutkan dengan konduktor lainnya. Langkahnya pun sama, diulangi sampai 6 kali karena kita menggunakan 6 konduktor pada percobaan ini. Data untuk tabel 1 percobaan 1 telah kita dapatkan setelah menguji ke 6 konduktor. Lalu, percobaan selanjutnya untuk mengisi tabel 2 untuk percobaan 1 ialah kita menggunakan satu konduktor, namun di sini kita akan memvariasikan nilai arus yang mengalir pada sistem. Di sini sama seperti sebelumnya, harus dipastikan terlebih dahulu nilai pada digital scale menunjukkan angka 0 dan arus di sini perlahan kita naikkan hingga mencapai nilai 2 ampere. Setelah didapat nilai tersebut, maka kita catat nilai tegangan dan nilai beban yang ada di digital scale. Setelah selesai dicatat, maka selanjutnya kita naikkan lagi nilai arus dari power supply sehingga mencapai nilai 2,5. Setelah dilakukan hal tersebut, maka kita naikkan lagi hingga beberapa kali sehingga didapatkanlah data untuk tabel kedua percobaan 1. Pada percobaan kedua, pada percobaan hukum Laplace, kita akan menggunakan konduktor berupa lilitan yang punya pengukur derajat sehingga kita dapat menentukan kemiringan konduktor terhadap medan magnet. Nah, di sini selain alat tadi, kita menggunakan alat tambahan berupa
teslameter yang gunanya untuk mengukur medan magnet yang ada di sekitar. Untuk saat ini kita menggunakan kemiringan 10 derajat terhadap magnet yang kita gunakan. Sama prosedurnya seperti yang sebelumnya, namun di sini ada tambahan berupa nilai dari teslameter yang harus kita masukkan ke data nanti untuk dianalisa. Untuk nilai arusnya konstan, yaitu 5 ampere. Pada percobaan kali ini kita mengulang data yang didapat itu sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga silakan teman-teman praktikan menggunakan metode ralat pada percobaan 2 pada percobaan ini. Setelah didapatkan 5 data dari derajat 10, kita ganti derajatnya menjadi 20 derajat, lalu ulangi langkah seperti sebelumnya. Nah, di sini kita posisikan dulu konduktor lurus terhadap medan magnet. Lalu setelah itu kita beri dia selisih 20 derajat. Lalu kita laksanakan seperti tadi, teslameternya didekatkan, tapi tidak usah sampai menyentuh, hanya didekatkan saja. Kita naikkan arusnya, lalu data akan didapatkan. Tegangan, lalu derajat simpangan, beban yang dihasilkan, dan medan magnet yang terdeteksi. Ada kemungkinan beban dan medan magnet itu nilainya negatif, namun di dalam perhitungan silahkan buat positif saja, karena itu hanya pengaruh dari nilai positif dan negatif dari magnet, tapi tidak berpengaruh untuk perhitungan. Itu hanya menunjukkan arah saja. Untuk percobaan 2 cukup kita gunakan nilai 10 derajat dan 20 derajat dengan masing-masing pengulangan sebanyak 5 kali, sehingga digunakan metode ralat untuk analisa nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan hubungi asisten kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.